Orang Original yang teksnya ada loh. sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar dulu ya. Orang yang mengkritik teks itu mendirikan dulu lembaga yang sahih. Contoh, Yudhistira sebelum dikritik Erlangga, mereka dirikan dulu Erlangga, baru dikritiknya Yudhistira. Ini bapak siapa? Perorangan tidak bisa mengkritik teks gitu loh. Jadi tanggapan Bapak, Pak Ustadz ya, ini dalam hal ini Pak Ustadz Juma yang mengkritik lembaga Alkitab Indonesia sangat memalukan. Malu kita dilihat orang luar negeri. Bukan Standarnya untuk mengkritik. Contoh ini. Contoh Pak Ustadz. Bukan mengkritik. Contoh dulu contoh. Kan Pak Ustadz tadi mengatakan salah LAI menerjemahkan, kan begitu. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih buat kesempatannya pada hari ini teman-teman. Kali ini saya mau membagikan salah satu video ya. Beliau ini sebenarnya adalah anak Batak ya, yang dulunya sempat terpidana karena dibilang menista agama Islam ya. Dan ketika dia bebas, beliau ini semangat gitu, tetap melayani Tuhan loh, tetap melayani Tuhan walaupun 1 tahun, hampir 1 tahun lah ya di penjara karena dianggap dilaporkan menista agama gitu ya. Yang saya salut sama anak Batak ini gitu ya, semakin dia berani ya, semakin dia teguh gitu. Biasanya banyak Kristuber juga kan yang akhirnya ditegur, akhirnya berhenti gitu ya, atau takut gitu, akhirnya redup lagi gitu ya. Tapi saya salut sama beliau ini. Kenapa saudara? Dia makin gentar gitu, makin semangat gitu. Nah menurut saya, walaupun jeruji besi sudah dinikmati sama beliau, tapi beliau makin mencintai Tuhan Yesus. Saya percaya itu tuh. Kedekatannya, mengerti Alkitab, mulai tambah ilmunya, sampai-sampai Ustadz Juma saudara keteteran melihat dia. Keteteran saat dia mengatakan, menjelaskan yang ditanyakan oleh Ustadz Juma, semuanya itu dijawab dengan firman Tuhan, Alkitabiah gitu ya. Dan saya nonton ini videonya saudara, saya nonton sampai habis gitu ya, perdebatan ini. Karena menurut saya ini adalah pondasi kita gitu ya, pondasi bahwa melihat bahwa anak Batak ini serius mencintai, serius untuk melayani Tuhan Yesus gitu ya. Karena apa? Bukan pembelaan saudara, bukan pembelaan, tetapi mencintai, melayani Tuhan. Banyak kan bela agama gitu kan, bela ini, kayak forum yang kemarin ini, forum membela Islam gitu. Tapi yang jelas anak Batak ini, saya percaya dia sudah punya kasih karunia itu. Dia sudah tahu kebaikan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan ya. Kalau enggak dia nggak akan bela. Kalau enggak dia nggak akan mau debat. Kenapa? Udah cari aman aja. Lihat kayak pendeta-pendeta yang di mimbar, santai aja, di mimbar aja berkhotbah gitu. Tapi di media sosial ini, di YouTube ini susah saudara. Kalau nggak nyalinya itu 99%. Ibaratnya kalau sharing di media sosial ini, di YouTube ini khususnya, seperti satu kaki di penjara, satu kaki di rumah gitu ya. Itu saudara. Jadi
Maka dari itu saya salut sama beliau. Walau dia ditangkap, udah ditangkap, di penjara, anak Batak ini, dia tetap melayani Tuhan. Itu acung jempol, saudara. Saya percaya juga nanti MKC itu lepas, dia tetap melayani Tuhan. Baru ini, saudara, saya lihat kemarin itu juga, saya lihat keseriusan ini udah ada Roh Kudus. Daud Ali dulu pernah ditangkap karena menista agama. Dia berapa tahun? 7 tahun di penjara. Tapi tetap sekarang melayani Tuhan. Tetap teguh. Ini sebenarnya kalau secara orang awam, saudara, konyol. Tapi saudara, tetapi itulah yang dibilang namanya hati sukacita bersama Yesus. Walau di dalam kesendiriannya, walau orang-orang, ribuan orang menghujat, ribuan orang melaporkan, tapi dia tetap kuat, tetap maju, tetap rindu melayani Tuhan. Anak Batak ini khususnya ya, saya lihat ini derajat Ustadz Juma turun karena dilihat anak Batak ini, keahlian dari anak Batak ini menjelaskan dan sebagainya. Lah itulah saudara. Jadi bukan aib mau dia dipenjara dan sebagainya. Biasanya orang yang dipenjara mungkin ya udahlah bertobat, ataupun saya juga nggak tahu, jujur ya, apakah keluarga masih mengizinkan dan sebagainya. Tapi saya percaya dia tetap teguh. Mungkin keluarganya melarang, udahlah kamu udah di penjara, tapi dia tetap melayani Tuhan di media sosial, tetap menjelaskan, tetap dalam koridornya. Dia lebih the next level lagi. Jujur saudara, jujur ini sedikit sharing ya. Untuk kita yang beragama Kristen di sini, untuk melayani Tuhan di media sosial nggak gampang, gitu. Jujur nggak gampang, berat semua. Mau itu dari segi keluarga dan sebagainya gitu ya. Bukan karena duitnya banyak dan sebagainya, enggak saudara. Tapi memang hati kita pengen melayani Tuhan. Itu lihat orang-orang yang tidak tulus dan sebagainya, hancur saudara, lemah. Itu banyak sekali yang jatuh gitu ya, dan khawatir gitu. Makanya saya pikir ini harus kita bagikan nih video. Anak Batak ini adalah kualitas baik gitu ya, atau ibaratnya kalau dibilang di dunia marketing tuh produk baik lah gitu. Contoh, walaupun dia di penjara, dia tetap ketika bebas mengambil pilihan untuk melayani Tuhan. Bisa aja dia mencari tempat buat ini saudara Pak, ya udahlah gua nggak usah melayani Tuhan di gereja, tapi gua diem aja, atau gua melayani ini di gereja gitu ya, melayani Tuhan di gereja, nggak usah di media sosial khususnya YouTube ini. Bisa aja begitu, tapi dia tetap peduli gitu ya. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, kita lihat juga kekonyolannya nanti ya saudara. Ini apa ya dibilang ya, bagaimana kecerdasan beliau ini ya. Kita lihat video berikut ini. Begitu. Makanya Makanya berarti LI salah gitu. yes, keliru dalam menerjemahkan. Porententes on, ya, silakan. Sebentar dulu ya. Nah, di dalam
Silakan Anda baca. Kita tahu kalau mau mengkritik teks, ada standarisasi yang harus dicukupkan dalam mengkritik teks. Nah, menurutku kalau untuk mengkritik teks, Bang Juma belum punya hak. Yang mempunyai hak untuk mengkritik teks adalah Majelis Ulama Indonesia. Artinya ada standarisasi gitu. Biar jangan diketawai orang luar negeri kita. Biar jangan diketawai kita. Original teksnya ada loh. Sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar dulu ya. Orang yang mengkritik teks itu mendirikan dulu lembaga yang sahih. Contoh, Yudhistira sebelum dikritik Erlangga, mereka dirikan dulu Erlangga, baru dikritiknya Yudhistira. Ini bapak siapa? Perorangan tidak bisa mengkritik teks gitu loh. Jadi tanggapan Bapak, Pak Ustadz ya, ini dalam hal ini Pak Ustadz Juma yang mengkritik lembaga Alkitab Indonesia sangat memalukan. Malu kita dilihat orang luar negeri. Bukan standarnya untuk mengkritik. Contoh ini. Contoh Pak Ustadz. Bukan mengkritik. Contoh dulu contoh. Kan Pak Ustadz tadi Iya. mengatakan salah RAI menerjemahkan, kan begitu. Nah contoh ini, contoh ya. Kementerian Agama Republik Indonesia, mereka menerjemahkan Quran. Lalu saya tiba-tiba mengkritiknya, nggak bisa diketawai orang. Harus ada lembaga yang sah, ada legal standing untuk mengkritik teks. Jadi kalau Pak Juma mau berdiskusi dengan aku, ya kita pakai dulu teks yang sah di negara ini, gitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya, tapi itu namanya membodohkan diri. Karena jelas original teksnya porententes on mateteusate yang Indonesianya harusnya jadikanlah murid semua ras muridku. Jadi yang harus dijadikan murid ini hanyalah ras dari muridnya Yesus. Ras murid Yesus itu kan cuma Bani Israel, 12 suku ras itu. Makanya Yesus dikatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Domba adalah Bani Yakub. Maka ketika silakan. Oke, sekarang bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 29? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Silakan. Iya, dunia yang dimaksud di sini memang semuanya. Nah, Yesus datang mengajarkan Tuhan itu cuma satu dan dia adalah utusan Tuhan. Di luar dari pemahaman ini itu keliru. Misalnya agama yang lain yang tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan dan menerima Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, itu keliru semua. Yesus datang menyadarkan semua manusia bahwa dia adalah utusan Tuhan. Bani Israel harus percaya dia adalah utusan Tuhan. Orang Yahudi harus percaya dia utusan Tuhan. Dan Tuhan yang diajarkan adalah satu-satunya Tuhan. Orang Israel harus percaya, orang Indonesia harus percaya, siapapun itu harus percaya. Tapi dia diutus khusus untuk orang Israel saja. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Umat di sini etnos Israel artinya ras Israel. Kita bukan ras Israel. Jadi kalau kita nyamar-nyamar ya kita serigala dong jadinya. Kan gitu. baik. Udah? Ya, silakan. Oke, baik. Ya, kita membenarkan itu ya, bahwa orang Israel ini adalah umat perjanjian Syukran. Ya. Iya, silakan. Bangsa Israel ini adalah umat perjanjian Allah. Kita membenarkan itu. Tetapi mereka telah menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itu tidak bisa kita bantah. Artinya, berkat yang diberikan kepada Yakub dan keturunannya mengalir ke seluruh bangsa, gitu loh. Bisa nggak Pak Ustadz memahaminya? Iya, tahu. Kami umat Islam paham. Allah Subhanahu. Umat Ya, sebentar dulu. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz atas perkataan Pak Ustadz sendiri? Kok bisa orang Batak atau orang Indonesia mengambil keselamatan yang dari Yahudi ini? Sementara Pak Ustadz sudah mengakui bahwa berkat yang untuk Israel adalah untuk seluruh bangsa. Gitu loh. Oke. Jadi ini kita berbicara mengenai pengutusan. Pengutusan para nabi itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Ya. Yesus dalam hal ini diutus untuk kaumnya Bani Israel. Dan keselamatan di atas muka bumi ini memang berasas terhadap pengajaran nabi-nabi Israel kepada umat Israel dan harus diimani itu. Makanya kami Islam beriman kepada nabi-nabi yang datang kepada mereka dan beriman kepada kitab mereka. Tetapi kekhususan pengutusan itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Barang siapa yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai Bani Israel, itulah serigala yang nyamar domba. Oke, baik. Oke, ya, silakan. Apa-apa. Oke.
Artinya keselamatan itu ada dong. Yes, untuk Bani Israel. Ya, betul. Oke, keselamatan itu untuk Bani Israel. Oke, udah fix ya. Nah, Ya. keselamatan yang adalah untuk Bani Israel ini boleh kan dimiliki bangsa-bangsa lain? Boleh. Nah, ya sudah. Makanya kami, kita orang Indonesia, mengambil keselamatan yang sudah dimiliki oleh orang Israel itu. Itu aja simpel kok. Iya, cuman masalahnya keselamatan yang dimaksud di sini adalah ajaran yang datang kepada Bani Israel itu khusus untuk mereka, khusus untuk mereka. Hah. Ya benar. Hukum Terus? Taurat khusus untuk mereka. Yes. Ya, bentar ya. Hukum Taurat khusus untuk orang Israel. Yes. Ya. Ketika keselamatan itu yang di dalam hukum Taurat ini sudah digenapi, berarti hukum Taurat itu sudah sempurna dong. Iya, betul. Sudah Oke. disempurnakan oleh Yesus, betul. Ya, sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika hukum ini sudah sempurna, hukum ini boleh kan dipakai oleh orang-orang bangsa-bangsa lain? Nggak boleh, karena itu hanya untuk mereka. Nah, di sini masalah. Di sini masalahnya, apa legalitas standing yang Anda gunakan bahwa itu untuk Anda, keselamatan itu? Baik, untuk seluruh bangsa, bukan untuk saya. Iya, untuk seluruh bangsa, tapi bangsa Israel, bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi sekarang gini. Coba Anda baca. Abang bisa nggak bedakan Yahudi dengan Israel? Coba abang bedakan lagi, biar jangan apa. Ya, Yahudi itu agama, Israel itu adalah nama lain daripada Yakub. Ada lagi? Yahudi itu bang, ya. Nama lain dari suku Yehuda. Nah, Terus? itu Terus? dia. Nah, jadi Terus? mereka ini umat Allah ini Israel. Terus? Hukum Taurat ini untuk orang Israel. Ketika Yesus menggenapi hukum Taurat ini, artinya ada keselamatan. Setelah tergenapi hukum Taurat ini, ada keselamatan di Yahudi. Benar kan Pak Ustadz? Iya, untuk mereka. Oke. Nah, Untuk Yahudi memang betul. ya. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 itu tuh, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Nah, Terus? ketika Pak Ustadz ingin memperoleh keselamatan itu, kan bisa Pak Ustadz mengambil keselamatan yang daripada Yahudi ini agar Pak nggak Ustadz bisa. selamat juga. Nggak bisa, itu kita disebut serigala, nyamar Bani Israel berarti. Karena ketetapan. Yang disebut serigala berdomba itu adalah orang yang mengaku-ngaku pengikut Yesus tapi tidak melakukan perintah Yesus. Itu Kan. Yang disebut serigala adalah bukan Yahudi ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Ya, sebentar ya sebentar ya. Mana Pak Ustaz? Iya, Baru silakan. itu masih ngeblank ya. Sebentar ya. Yesaya. Oke. Kita lihat dulu kawan-kawan di dalam Yesaya 60 ya, kita para nabi. Oke. Nah, sekarang aku bacakan ya untuk kita semua ya kawan-kawan ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, itulah tadi untuk orang Israel ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, Israel. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Itu dalilnya Pak Ustadz, itu kitab para nabi. Ketika terang itu sudah tergenapi di Israel, maka ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Salah satunya Indonesia yang ikut berduyun-duyun datang ke terang yang ada di Israel ini. Gitu Pak Ustaz. Oke. Saya ingin tahu dulu, utusan terakhir yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel menurut saudara siapa? Ya, oke, baik. Tuhan Yesus Kristus adalah penggenapan dari semua kitab para nabi. Oke, berarti Yesus. Ya. Oke, tolong tunjukkan kepada saya bahwa Yesus diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Pengakuan dari mulutnya sendiri, silakan. Siap. Matius 28 ayat 19 itu, Pak Ustaz. Matius 28 kan saya sudah jelaskan, parentes on mateteusate, jadikanlah murid semua ras muridku. Oke, baik. Yohanes 1 ayat 29.
Ya, domba yang menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia. Terus sama masalahnya. Ya sudah, dunia, bangsa Indonesia kan masih Anda harus, saudara harus menyadari dulu bahwasanya Bani Israel itu di dalam kitabnya jelas sekali. Yeremia 23 nomor 8. Melainkan demi Tuhan yang hidup sabar, yang menurunkan dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. 2. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwasanya Yeremia 23 nomor 3, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak di tempatnya sendiri. Lalu kemudian yang kita harus pahami di sini adalah ketika Tuhan menyatakan bahwasanya Bani Israel itu sudah dicerai-beraikan, artinya domba-domba Israel itu menyebar kemana-mana dan Tuhan kemudian ingin mengembalikannya. Dan yang disebut domba, seperti misalnya dalam Hakim-Hakim 20 nomor 26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai ke Betel. Seluruh bangsa. Tetapi yang bangsa dimaksud ini hanya Bani Israel. Sama ketika di dalam... silakan. Oke, baik. Nah, jadi ketika aku katakan tadi Matius 28 ayat 19 itu, jadikan semua bangsa muridku. Pak Ustadz membantahnya, itu hanya bangsa Israel. Yes. Lalu aku bikin lagi dalil di dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lagi-lagi Pak Ustadz membantah. Sekarang aku keluarkanlah satu lagi, dan saudara masih banyak lagi. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberikan untuk manusia yang olehnya kita bisa beroleh keselamatan. Ingat Pak Ustaz, di bawah kolong langit ini, kalau di dalam Matius tadi dikatakan, jadikan seluruh bangsa muridku, Pak Ustaz masih bisa membantah, itu maksudnya bangsa Israel. Nah, sekarang dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, nah di bawah kolong langit ini loh, Pak Ustaz masih hidup di bawah kolong langit kan? Tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan, hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, silakan Pak Ustaz. Oke, baik. Saya ingin tahu, nama Yesus dalam bahasa Ibrani apa? Bahasa Aram apa? Yesua. Yesua. Sebelum anak Maria menggunakan kata Yesua, siapa yang lebih dulu menggunakan nama Yesua ini? Yahweh. Oh. Manusia, Bung, di bawah kolong langit, ia menggunakan nama Yesua sebelum Yesus anak Maria siapa? Oke, manusia. Oke. Ya, Ketika Allah sedang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir ke tanah milik pusaka mereka di Palestina, maka yang menyelamatkan itu, yang membawanya itu disebut juga Yesua, karena arti dari Yesua adalah Yahweh menyelamatkan. Nah, gitu. Jadi ketika mereka bereksodus dari Mesir ke tanah milik pusaka mereka di Palestina, perjalanan mereka ini diselamatkan Allah, maka yang menyelamatkan mereka disebut juga Yesua, sebab Yesua artinya adalah Allah menyelamatkan. Gitu, silakan Pak. Jangan dipelintir, Bung. Ada manusia, asisten daripada pelanjut hukum Taurat bernama Yesua. Yesua itu bin Nun, anak laki-lakinya Nun. Jadi kalau nama Yesus itu yang menyelamatkan, salah. Berarti Yesua bin Nun yang lebih dulu. Bukan. Karena Yesua itu Yosua bin Nun. Itu Yosua bin Nun. Bentar ya. Yesua bin Nun itu manusia. Dia manusia. Dia yang mengajarkan hukum Taurat. Iya. Beda. Nah, nama Yesus itu kan belakangan di abad pertama. Yesua bin Nun itu abad keberapa? Oke. Yosua bin Nun ini adalah abdi Musa. Nah, betul. Nama Yesua kan? Namanya Yesua kan? Nama itu nama dia, nama panggilan abdi Musa ini gitu. Iya, berarti lebih dulu dia menggunakan nama Yesua daripada anak Maria. Pak Ustadz ginilah, udah tahu aku. Karena yang memiliki nama Yesua atau nama Yesus itu bukan hanya Yesus sendiri, gitu maksud Pak Ustadz kan? Oke, itu benar. Pemain sepak bola pun ada Gabriel Jesus. Di Jawa Timur ada juga yang bernama Yesus. Tapi bukan itu maksudnya. Yang dimaksudnya dalam
Allah menyelamatkan ini adalah Yeshua Hamasia atau Adonai Yeshua Hamasia. Jangan karena namanya sama, maka Pak Ustadz pukul rata. Jangan begitu. Nanti gini sebentar. Nanti kalau aku bantah tentang nama Yosua bin Nun yang kepadanya mengabdi Kaleb, maka Pak Ustadz akan mengatakan lagi, bukan dia aja yang punya nama Yesus, ada Gabriel Jesus, pemain Manchester City. Nah, kalau ku bantah nanti itu, maka Pak Ustadz akan pikir lagi, ada namanya di Jawa Timur Yesus. Jadi jangan gunakan dalil-dalil seperti itu Pak Ustadz, malu kita. Nama bisa saja sama, tetapi juru selamat yang dimaksudkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, yaitu Adonai Yeshua Hamasia atau Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Banyak nama yang sama, banyak yang meniru-niru, tetapi hanya satu yang asli. Dia yang mati di kayu salib, Adonai Yeshua Hamasia. Silakan Pak. Iya, Anda kan cuma menambah-nambah. Yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul itu kan tidak merujuk kepada Adonai. Coba Anda perhatikan dalil Anda di situ, saudaraku. Di situ dikatakan bahwasanya adalah keselamatan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan manusia. Hanya Dia. Tapi faktanya Yesus sudah lebih dulu diberikan nama itu. Nama bisa saja sama. Kayak mana sih cara berpikir Pak Ustadz, jadi malu. Kan dikatakan begini, Bung. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Oke, baik. Yesus lebih dulu. Adalah sekarang gini aja. Siapa yang mengatakan itu? Kita ke sebab bernujul aja lah kita. Ke sabab musabab. Siapa yang mengatakan itu? Lukas. Si Lukas ini siapa? Asistennya Paulus, pendiri agama Kristen. Nah, Paulus mengatakan seperti itu. Pak Ustadz belajar di mana, Pak Ustadz? Galatia 1:16 dia mengaku sebagai rasul. Ini pengakuan Paulus, ini pengakuan sebab nujul Pak Ustadz. Kita beri silakan. Sekarang iya, kita silakan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya. Iya. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh siapa? Oke, baik. Ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus ya. Jujur dong, dia ditulis Lukas ini. Ya, Lukas murid Tuhan Yesus dari ke-70 murid, Santo Lukas, Santo Markus. Ada dalilnya Lukas murid Yesus. Mana coba bisa tunjukkan? Silakan saudara, bisa tunjukkan. Tunjukkan murid yang ke-70 ada nama Lukas di sana berdasarkan dalil yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Silakan. Sesuai dengan surat yang dikirim oleh Santo Ignatius ke Roma. Kirain sesuai dengan Yesus. Di dalam surat yang ditulis oleh Santo Ignatius ini, di situ ada nama ke-70 murid Tuhan Yesus dan di dalamnya ada Lukas dan Santo Markus. Sekarang kita ke Asbabun Nuzul dulu ya, Asbabun Nuzul. Iya, silakan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kenapa Pak Ustadz mengatakan yang berbicara di sini adalah Lukas? Apa alasannya? Sementara di sini kita tahu yang berbicara di sini adalah Petrus. Kalau kita baca dari ayat 1, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Jadi yang mengucapkan ini adalah Santo Petrus, yaitu murid Tuhan Yesus. Artinya ketika Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kita beroleh keselamatan selain di dalam Dia. Artinya Petrus sudah pasti merujuk kepada Tuhan Yesus. Karena Santo Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Bukan kepada dia atau Yeshua yang ada yang lain, bukan kepada Gabriel Jesus yang pemain Manchester City, bukan kepada Wak Yesus yang ada di Jawa Tengah. Karena yang berbicara di sini kan Petrus. Silakan Pak Ustaz. Oke, baik. Jadi ini sudah terbantahkan ini. Jelas sekali. Yeshua itu kan jelas sekali nama yang diberikan dari Tuhan kepada manusia kan bukan pertama dia, bukan Yesus yang pertama. Ketika Anda mengatakan ini adalah Petrus yang berbicara, betul, ini menurut pengakuan Lukas. Lukas mengatakan Petrus berkata, kan gitu. Jadi yang menyampaikan ini ada Lukas. Lukas ini siapa? Oke, baik. Lukas ini adalah orang yang menyaksikan langsung Tuhan Yesus. Tetapi dia
sejaman dengan Petrus, tetapi dia lebih muda daripada Petrus. Murid-murid Tuhan Yesus ada 12. Dan ketika Tuhan Yesus dan murid-murid yang 12 ini, banyak orang mengikuti mereka. Dan salah satu dari mereka itu adalah Santo Lukas. Gitu loh Pak Ustadz. Tidak bisa, karena Petrus itu diutus untuk orang-orang yang bersunat. Artinya Petrus diutus untuk orang Yahudi. Lukas bukan orang Yahudi. Lukas Petrus gini, udah bersalahan. Lukas itu Saudara, orang Yahudi Pak Ustadz. Lukas di mana dalilnya? Coba Di mana ya. dalilnya Lukas orang Yahudi? Silakan. Oke, baik. Sebentar ya. Lukas bin, kalau orang Yahudi kan ada binnya. Lukas bin, Sebentar Pak Ustadz, sebentar ya. Dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Sudah, Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Dan di dalamnya ada Santo Lukas dan Santo Markus. Mana dalilnya? Silakan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz punya uang, silakan pergi ke Vatikan. Di situ masih ada surat yang dikirim oleh Santo Ignatius. Kalau semua harus dituliskan di dalam kitab suci ini Pak Ustadz, maka tidak akan cukup bisa setebal ini Pak Ustadz. Sebab penulis kitab suci hanyalah orang-orang Yahudi gitu loh. Semoga Pak Ustadz paham. Iya. Kalau mau gini, kira-kira begini aja. Silakan Pak Ustadz di internet buka KGK, Katekismus Gereja Katolik, lalu cari informasi di sana. iya, kalau itu saya sudah tahu. Tunggu Pak Ustadz. Lalu cari lagi Santo Lukas dan Santo Markus, maka nama mereka akan ada di dalam surat yang dikirim oleh Santo Ignatius. Tidak dicatat secara implisit di dalam Alkitab. Yang dicatat adalah dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12 bahwa Tuhan Yesus juga melantik 70 murid di luar 12 murid yang sudah dilantiknya. Gitu Pak Ustadz. Nah, sekarang kita kembali ke fokus. Tadi Pak Ustadz mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang boleh menyelamatkan kita, hanya di dalam Dia. Siapapun yang membaca kisah para rasul 4 ayat 12 ini, kata dia di situ merujuk kepada Adonai Yeshua HaMashiach, bukan kepada Yesus yang lain atau Gabriel Jesus pemain sepak bola atau Yesus yang ada di Jawa Tengah. Gini loh, kenapa cara Ustadz memandang itu jadi turun 10 km ke belakang? Bagaimana mungkin Petrus yang adalah murid Yesus memberitakan tentang Yesus yang lain? Tentu saja yang diberitakan Petrus adalah dia yang menjadi junjungannya. Paham nggak Pak Ustaz? Oke, paham. Ya, oke. Sekarang Anda tunjukkan di mana datanya Petrus bertemu Lukas. Itu oke, kita berbicara tentang sana, oke ya, kita berbicara tentang Ya. Kan Lukas bercerita tentang Petrus. Anda mengatakan dia ke 70 murid, di salah satu di 70. Mana datanya Petrus bertemu dengan orang Romawi bernama Lukas ini? Mana datanya, Bang? Baik. Dalam Lukas 10 ayat 1 dan 12, Tuhan Yesus mengutus atau menunjuk 70 murid yang lain. 70 murid yang lain sebelum Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain. Dan ketika Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, tentu saja Petrus bersama dia. Karena Petrus adalah salah satu dari 12 murid. Cara berpikirnya seperti itu, Bos. Contoh nih, Tuhan Yesus kan sudah punya 12 murid. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, ke-12 muridnya mengikuti dia. Nah, di satu saat, Tuhan Yesus menunjuk 70 murid. Dan di dalamnya ada Santo Lukas dan Santo Markus. Tentu saja Santo Petrus yang adalah salah satu dari ke-12 murid tentu saja menyaksikan. Ah gitu, silakan Pak Ustaz. Iya, itu kan asumsi Anda, Bung. Bukan asumsi. Yang saya sekarang gini, apakah mungkin jemaat Yesus itu diantaranya ada orang Romawi? Oke, baik ya. Kita tidak bisa lari dari konteks sejarah.
Ketika Iya, Tuhan mana sejarahnya Yesus berbicara kepada non-Yahudi, sementara wanita Samaria yang percaya kepada dia hanya dipanggil sebagai sebutan gogok. Apalagi Siap. Lukas menulis, Bung, sabar. Lukas menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Masakan seorang murid melakukan penyelidikan untuk menulis? Siap. Kalau siap. murid tidak melakukan penyelidikan, Siap. karena dia menerima wahyu, menerima wahyu. Kenapa dia melakukan penyelidikan? Kalau Siap. dia murid, Siap, silakan. siap. Ya, ada seorang raja. Sekarang udah dua itu. Yang pertama tadi, kenapa Yesus berbicara kepada non-Yahudi? Nah, konteks sejarah tidak bisa hilang dari iman kekristenan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, 2/3 dari dunia ini sedang dijajah oleh Romawi, sedang dijajah oleh non-Yahudi. Artinya, kerajaan itu bebas melakukan segala keputusan. Kalau di Yerusalem sudah kosong, akibat orang-orang Yahudi telah diserahkan ke segala bangsa, maka penguasa bisa saja membuat orang berimigrasi ke Israel. Artinya memang suku-suku dan bangsa di situ sudah campur aduk. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Yerusalem tidak hanya dihuni oleh orang Yahudi saja. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, segala bangsa sudah ada di sana. Yaitu diperkuat ketika Rasul Petrus membaptis 3.000 orang, dan ketika orang-orang percaya mula-mula telah menerima kuasa dari Roh Kudus, maka mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang aneh. Lalu orang-orang yang di sekitarnya berkata, bagaimana mungkin mereka bisa berbicara bahasa-bahasa yang asing, sementara kita adalah orang Al-Qaeda, orang Yunani. Artinya ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Yerusalem telah dihuni banyak suku bangsa. Jadi itulah yang membuat Tuhan Yesus itu berbicara kepada non-Yahudi juga. Nah, berikutnya, jadi sudah kujawab ya, Yesus berbicara kepada orang Yahudi dan non-Yahudi juga. Itu alasannya. Ya, itu apa tadi alasannya? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dari segala suku bangsa sudah tinggal di Palestina, sudah tinggal di Yerusalem, ya, di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Ya. Yang kedua, perintah untuk menulis kitab suci. Oke. Tuhan Yesus ketika berfirman kepada Rasul Yohanes, Tuhan Yesus selalu mengatakan, dan tuliskanlah. Ada perintah untuk menulis dan tuliskanlah. Kan begitu kan? Lalu ditulis di dalam catatan-catatan atau gulungan-gulungan. Apa yang diterima oleh rasul-rasul dituliskan mereka di dalam gulungan-gulungan, disimpan entah kemana-mana. Rasul Yohanes memberikannya kepada Santo Polikarpus yang menjadi uskup Smyrna, dan Santo Polikarpus meneruskannya kepada Santo Irenaeus. Nah, setelah itu Santo Irenaeus berbicaralah kepada Hippolytus dan lain-lain bapak-bapak gereja. Itulah kebenaran kitab suci yang ditulis oleh para rasul langsung. Nah, siapa perintah untuk mengkanon ke dalam Alkitab? Ada satu raja waktu itu yang bernama Theophilus. Theophilus adalah seorang raja yang besar, yang dia percaya kepada Yesus bukan karena kitab suci, tetapi karena mujizat. Banyak sekali ya golongan mujizat. Entah dia sakit, dipanggilnya orang Kristen lalu mendoakan dia sembuh, maka dia percaya kepada Yesus Kristus. Dia tidak pernah membaca Alkitab. Theophilus, seorang raja waktu itu, ya, penguasa di dunia. Nah, lalu Theophilus ini, agar tidak terjadi simpang siur di dalam iman Kristen, bagaimana sih kita beragama Kristen, kitab suci kita tidak ada, maka dia memerintahkan kepada seluruh orang di bawah pemerintahannya, 3/4 dunia ini yang diperintah oleh Theophilus. Siapa yang melihat Tuhan Yesus, tulis bawa ke sini kesaksiannya semua. Nah, lalu orang-orang bersaksi tentang Yesus dan semua kesaksian itu sama, dikumpulkan, diserahkan kepada Theophilus. Nah, tetapi karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 4, keselamatan hanya datang dari Yahudi dan firman Tuhan hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi, maka yang dikanon ke dalam kitab suci adalah kesaksian atau tulisan-tulisan orang Yahudi. Nah,
Salah satunya adalah Santo Lukas dan Santo Markus. Santo Lukas ini, dia mempunyai seorang ibu yang dari Alexandria, dari Mesir. Bapaknya Yahudi. Orang tuanya itu orang kaya. Nah, ketika Kristen mula-mula itu dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul, memecah-mecahkan roti di satu rumah di Yerusalem, itu rumahnya Santo Lukas, mamanya Santo Lukas. Sebab pada waktu itu dunia mencatat bahwa orang tua mamanya Santo Lukas adalah orang Mesir dan bapaknya Yahudi. Tentu saja anaknya Yahudi, karena garis keturunan yang dipakai di dalam orang Yahudi itu adalah matrilineal, garis keturunan dari ayah. Ketika Santo Lukas yang bapaknya seorang Yahudi, meskipun mamanya seorang Alexandria, tentu saja dia adalah orang Yahudi. Nah, datanya ada di dalam Lukas 1. Mari kita baca Lukas 1. Sebentar ya, memang belajar Alkitab ini nggak bisa sekolah. Kita baca di dalam. Tapi Anda cuma berasumsi, nggak ada poin, Bang. Saya Lukas itu Lukas itu bukan orang Yahudi. Sebentar Pak Ustadz, sebentar ya. Kalau Anda mengatakan dia orang Yahudi, Lukas bin apa? Siap, sebentar Pak Ustadz. Sanad kalau semua ditulis di dalam kitab suci. Bukan penulis kitab Anda aja, Lukas aja, nggak usah yang lain, nggak usah banyak, Lukas aja buktikan kalau dia orang Yahudi. Baik. Dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4, Theophilus yang mulia, artinya dia memberikan kesaksian itu kepada Theophilus, raja yang sudah masuk Kristen ini karena mengalami mujizat. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Itu disampaikan oleh Santo Lukas kepada Theophilus. Kenapa penguasa waktu itu Theophilus ini bisa memerintahkan atau menerima nasihat atau buku yang sudah dibukukan secara teratur? Kenapa dia bisa mempercayakan Lukas? Karena Santo Lukas ini adalah saksi mata Tuhan Yesus, saksi mata pelayanan firman. Sejak Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus berangkat ke surga, sampai murid-murid menjadi martir, Santo Lukas adalah saksinya, dan dia adalah orang Yahudi. Seandainya Santo Lukas bukan orang Yahudi, dia tidak bisa memberikan kesaksian tentang firman Tuhan kepada Theophilus. Gitu Pak Ustaz, silakan. Iya, jadi gini Bung, Anda berapi-api menjelaskan, tapi Lukas mana buktinya menjadi saksi? Kalau dia menjadi saksi, dia tidak melakukan penyelidikan. Bahkan dengan adanya Theophilus ini membuktikan bahwa Lukas ini bukan murid, karena mustahil kemudian ada seorang Yunani yang diberikan sebuah kitab yang berasal dari Yesus. Yesus itu khusus untuk Bani Israel saja. Sementara Theophilus, Anda kan tahu sendiri bagaimana kemudian. Ya, sabar dulu. Jadi kalau Anda hanya mengatakan bahwa Lukas itu murid, Lukas itu saksi, mana bukti? Nggak ada bukti. Karena kenapa? Lukas ini adalah sahabat intim dari Markus dan juga Paulus. Mereka adalah seorang yang akrab. Mereka asisten. Lukas ini asisten daripada Paulus. Nah sekarang permasalahannya, Paulus sendiri mengaku di Galatia 1, 16, 17, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, berarti non-Yahudi. Nah sementara di dalam pengakuan Paulus sendiri, Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem, tidak boleh masuk ke dalam sinagoge. Bagaimana mungkin Yesus berceramah, berkhotbah kepada orang yang tidak bersunat?
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangankan Lukas, Bung. Wanita Samaria yang datang kepada Yesus aja disebut gugup oleh Yesus. Dia sudah ngemis-ngemis dan seterusnya, bersujud-sujud dia menghormat ke Yesus, masih tetap saja dikatakan sebagai gugup. Kemana-mana dulu Pak Ustadz. Kalau semua langsung kemana-mana, kemana kita mau? Iya, kalau begitu, coba kalau begitu, kalau begitu gini, tunggu, 30 detik. Di dalam pengabaran Yohanes dikatakan Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Itu ada di Yohanes 1:43. Ikutlah denganku, kata dia. Filipus yang dipanggil. Mana pengakuan Filipus? Sementara di dalam Kisah Para Rasul 8 diceritakan Filipus menerima pemberitaan malaikat. Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Filipus? Mana Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Kok lucunya ada Lukas? Lukas tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Di mana Anda ada data Lukas dipanggil oleh Yesus? Silakan. Saudara bukakan tadi di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 bahwa Tuhan Yesus mengutus 70 murid dan di dalamnya ada Santo Lukas dengan Santo Markus. Ada tertulis namanya di dalam? Ada di dalam surat yang dikirim oleh Santo Ignatius pada tahun 96 Masehi. Ignatius ini siapa? Ignatius ini siapa? Dan suratnya masih ada sampai sekarang. Iya, Ignatius itu siapa? Siapanya Yesus Ignatius itu? Santo Ignatius ini Adalah orang non Yahudi. Itu dia makanya murid, ya murid sudah, saya sudah paham itu. Pembelaan Anda pasti akan ke sana. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12. Jangan kemana-mana. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Apa iya muridnya akan ke bangsa lain kalau ada pesan kayak gitu? Jangan melompat-lompat dulu Pak Ustaz. Anda yang melompat. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kok ada Lukas, ada Ignatius dan ini siapa? Ada Theophilus, ini siapa? Karena orang Yahudi yang dilantik oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 2. Gini loh Pak Ustaz. Tidak ada. Aku menjawabkan dari iman Kristen Pak Ustaz. Iya, tapi kan tidak ada. Datanya kan tidak ada. Tidak ada datanya. Matius 10. Ya udah Bapak silakan. Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Pahami itu dulu, saudaraku. Kemudian kepada murid-murid Yesus ada pembantai datang, ada serigala buas yang menganiaya murid-murid. Jangan kemana-mana. Ini Lukas siapa? Kita bahas sanad dulu Pak Ustaz. Iya, coba. Oke, baik. Yesus adalah penerima firman. Dia adalah penyampai firman. Filipus kita sudah tahu. Filipus dipanggil oleh Yesus. Tolong tunjukkan di mana Yesus. Anda mau bicara sanad kan? Di mana Yesus memanggil Lukas. Sanad. Anda tahu sanad? Mata rantai penyampaian. Silakan Anda tunjukkan Yesus bertemu dengan Lukas. Ya. Di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus mengutus 70 murid selain dari ke-12 murid. Dan di dalam ke-70 murid ini ada nama Santo Lukas dan Santo Markus. Itu tidak bisa dibantah karena surat yang ditulis oleh mana dalilnya di Lukas 10? Lukas 10 ayat di Lukas 10 mana? Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid di luar ke-12 murid ini, dan nama-nama ke-70 murid ini di dalamnya ada Santo Markus dan Santo Lukas, dan manuskripnya ada di Vatikan. Silakan Pak Ustadz sendiri yang pergi ke Vatikan. Di situ ada paling dekat ke Gereja Katolik. Contoh. Ya, yang menulis surat itu siapa? Sebentar dulu Pak Ustadz. Kalau aku ngomong, Pak Ustadz juga ngomong, siapa yang mau dengar? Kalau Pak. Enggak, saya tanya silakan. Oke. Anda berapi-api tapi nonsen. Dengar dulu, kalau Pak Ustadz tidak punya ongkos untuk pergi ke Vatikan, apakah di dekat rumah Pak Ustadz ada gereja Katolik? Tanyalah pastor itu. Nama ke-70. Dengar dulu, matikan dulu deh mic-nya Pak Ustadz. Matikan dulu, biar di sini diskusi apa, ganti-gantian kita bicara ya. Kalau Pak Ustadz tidak punya ongkos ke Vatikan untuk melihat ke-70 murid Tuhan Yesus ini, ada di dekat rumah Pak Ustadz gereja Katolik, tanyalah pastor itu. Nah, itu lebih dekatnya.
Gitu loh. Artinya Bapak jangan membantah apa yang memang sudah menjadi fakta. Gitu loh. Pak Ustadz bertanya, aku menjawab. Ke-70 murid ini di dalamnya ada Santo Lukas dan Santo Petrus. Datanya ada di Vatikan, manuskripnya masih ada di Vatikan. Kalau Pak Ustadz tidak punya uang ke Vatikan, datang ke gereja Katolik, tanya pastornya, pastor, kata anak Batak, betul enggak? Di dalam Lukas 10 ayat 12, Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid. Apakah di ke-70 murid ini ada nama Santo Lukas dan Santo Markus? Pak Ustadz silakan tanya ke pastor itu. Kalau Pak Ustadz nggak percaya kata-kata aku gitu. Jadi jangan memaksakan kehendak. Aku hanya memberitahukan saja gitu loh. Aku hanya memberitahukan saja kalau berbicara tentang sana. Nah, kita kembali ke topik. Ya. Iman kita memang berbeda Pak Ustadz. Ya pasti aku tahu dong agama Pak Ustadz. Aku tidak mau membicarakannya. Tetapi kalau membicarakan tentang Alkitab, buang dulu doktrin yang mengatakan kitab jatuh dari langit. Di dalam kekristenan, Injil itu bukan satu kitab yang jatuh dari langit, bukan. Bagi kami itu dongeng. Hal-hal seperti itu. Kami belum ada satupun orang Kristen di muka bumi ini yang percaya ada buku jatuh dari langit. Itu cerita dongeng dan dipopulerkan oleh orang-orang Yunani dulu pada abad keempat gitu. Artinya Injil itu adalah kabar baik. Injil, kabar baik. Apa itu kabar baik? Yesus itu kabar baiknya. Bukan satu kitab Injil yang jatuh dari langit, gitu loh Pak Ustadz. Nah, lalu Injil ini apa? Injil ini adalah kesaksian yang ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Itulah yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Itulah yang dinamakan Injil. Bukan satu kitab yang jatuh dari langit. Biar jangan salah tanggap. Belajar Alkitab. Lupakan dulu doktrin yang ada di otak itu. Gitu loh. Semoga Pak Ustadz paham. Silakan Pak Ustadz. Saya tidak ada pernah mengatakan kitab jatuh dari langit gitu ya. Cuman yang kita permasalahkan ini ketika saudara mengatakan di dalam Lukas 10 ada nama Lukas di sana. Padahal kalau Anda belajar, sekali lagi kalau Anda belajar dengan pakai akal, Lukas 10 jelas sekali Lukas tidak menuliskan dirinya di sana. Kemudian daripada itu, Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka. Kalau Lukas masuk di angka 70 itu, dia akan mengatakan, lalu mengutus kami berdua-dua. Kata kami, bukan mereka. Berdua-dua. 70 kok berdua? Gimana sih Pak Ustadz? Yang diutus Tuhan Yesus adalah 70 murid. Tentu saja Alkitab tidak akan mencatat ke 70 murid ini mau berapa banyak. Makanya salinannya itu ada di Vatikan. Tapi di antara ke-70 murid ini ada Santo Lukas dan Santo Markus. Gini aja lah, biar jangan di situ-situ aja. Aku sudah menjawab ya, dan itu jawaban yang benar. Kalau Pak Ustadz nggak percaya nggak apa-apa, Pak Ustadz. Biar jangan itu aja yang kita bahas. Sudah kukatakan di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus mengutus 70 murid selain daripada 12 murid ini, dan di dalam 70 murid ini ada nama Santo Lukas dan Santo Markus gitu. Yang penting udah kujawab lah Pak Ustadz. Itu aja kita bahas. Yang menulis ada nama Lukas di situ siapa? Yang menulis? Santo Ignatius mengirimkan tulisan yang disaksikannya, dikirimnya ke keuskupan Roma. Nah sekarang begini, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua. Kenapa tidak mengatakan mengutus kami? Kenapa mereka? Kalau Lukas memang bagian dari 70 murid, Tuhan Yesus 70 iya, murid. Saya tahu Tuhan dikatakan di sini Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kenapa Lukas tidak mengatakan dan mengutus kami? Kenapa mengatakan mereka? Karena Santo Lukas juga sedang menceritakan yang 68 yang lain. Gimana sih cara berpikir Ustaz ini? Iya, kan katanya 70 itu termasuk Lukas. Berarti Lukas mengatakan kami dan mengutus kami berdua-dua. Tapi kan buktinya dia tidak mengatakan kami di sana. Dia mengatakan mereka. Mereka berarti bukan Lukas.
Baik, baik. Aku jawab ya Pak Ustadz. Setelah Ya, silakan. Ya baik. Setelah Tuhan Yesus menunjuk 70 murid, maka kesaksian Santo Lukas adalah mereka berdua, kami berdua-dua, dan Santo Lukas dan Santo Markus adalah satu perjalanan. Santo Lukas dan Santo Markus satu perjalanan. Yang 68 yang lain perjalanan ke tempat yang lain. Gitu loh Pak Ustadz. Kenapa sih Pak Ustadz payah memahaminya? Yang penting adalah Loh, gimana? Jangan mendoktrin saya. Di situ dikatakan mereka di situ menggunakan bahasa Yunani dengan sangat jelas. Original teksnya autos itu menunjuk orang di luar daripada penulis. Berarti tidak termasuk Lukas. Kenapa Anda memaksakan juga Lukas sementara autos itu artinya mereka, bukan aku. Gak apa-apa. Mereka yang 12 ini diutus berdua-dua. Mereka yang 70 ini diutus berdua-dua. Dia tidak mengatakan dan kami diutus berdua-dua. Oke, baik. Gimana baik. tuh? Baik, oke, aku pakai metode yang lain. Artinya Pak Ustadz menerima ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid yang lain ya. Itu urusan belakang. Yes, tapi tidak termasuk Lukas. Sebentar dulu. Tapi tidak termasuk Lukas. Sebentar dulu Pak Ustadz. Iya. Sebentar dulu ya. Kita entah di dalam ke-70 murid ini ada Santo Lukas dan Santo Markus, itu belakangan dulu. Artinya Pak Ustadz percaya bahwa Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain kan? Iya, betul. Tapi tidak termasuk Lukas. Bani Israel toh. Oke, nah 70 murid yang lain ini telah diakui Pak Ustadz telah diutus. Nah permasalahannya sekarang Pak Ustadz tidak percaya kalau nama Santo Lukas dan Santo Markus ada di dalamnya, kan begitu. Nah tulisan Santo Ignatius yang tidak dimasukkan ke Alkitab karena dia bukan orang Yahudi. Penulis Alkitab itu harus orang Yahudi, nggak bisa bangsa lain. Di dalam Nah, Lukas, Markus bukan orang Yahudi. Sebentar dulu Tuhan. Sebentar dulu ya Pak Ustaz. Tulisan Santo Ignatius yang masih ada sampai sekarang di Keuskupan Roma, di dalam ke-70 murid ini ada Santo Markus dan Santo Lukas. Paham ya Pak Ustaz ya? Itulah rujukan yang diambil oleh orang Kristen dan itulah kebenaran. Makanya Santo Lukas dan Santo Markus adalah dua orang dari 70 murid yang ditunjuk Tuhan Yesus. Kalau Pak Ustadz menolak bahwa Santo Lukas dan Santo Markus bukan dari ke-70 murid ini, artinya Pak Ustadz menolak manuskrip yang ditulis oleh Santo Ignatius. Apakah Pak Ustadz bisa menemukan manuskrip tertua yang lebih tua dari manuskrip yang ditulis oleh Santo Lukas? Sampai kiamat pun dunia ini tidak ada lagi manuskrip tertua yang menulis tentang ke-70 murid ini adalah manuskrip yang ditulis oleh Santo Ignatius pada tahun 96 Masehi. Beliau menulisnya, beliau meninggal 110 Masehi. Tulisannya ini ada di Keuskupan Roma sampai sekarang, yaitu Vatikan, ada sampai sekarang. Itulah manuskrip tertua. Kalau Pak Ustadz tidak percaya lagi kepada penemuan sejarah, sama siapa lagi Pak Ustadz percaya? Sama dongeng. Silakan Pak Ustadz. Oke, saya tanya dulu. Yesus itu mengutus pada tahun keberapa? Tahun berapa Yesus mengutus ke-70? 30 Masehi. Sampai 30 Masehi. 33 Masehi. Ignatius lahir kapan? Ignatius lahir tahun berapa? Oke. Santo Ignatius ini dia hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, meninggal 120 Masehi. Loh, Ignatius tadi tahun 97 menulis. Ya, dia menulis kesaksiannya atas perintah Theophilus yang berkuasa pada tahun 96 Masehi. Perintah untuk menulis seluruh kitab suci. Tapi tulisannya itu tidak dimasukkan ke dalam Alkitab karena dia bukan orang Yahudi. Tetapi tulisannya ini disimpan sampai sekarang. Dan di dalam tulisannya ini ada nama-nama ke-70 murid itu. Gitu. Baik. Yesus memerintahkan muridnya di tahun 30 Masehi ke-70. Ignatius menuliskan kemudian di tahun 97. Dari mana Ignatius tahu? Santo Ignatius hidup sejaman dengan Tuhan Yesus dan para rasul. Iya, yang hidup sesama dengan Yesus itu banyak orang. Nah sekarang buktikan Ignatius ini menjadi saksi
pada saat Yesus mengutus. Dan kalau Anda mencari manuskrip, nggak usah terlalu jauh manuskrip. Lukas sendiri mengakui bahwa yang ke-70 murid itu bukan dirinya. Itulah kesalahan Pak Ustadz. Loh, kok kesalahan? Saya kan sudah bilang, Paul, tunggu. Lukas mengatakan mereka, autos. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka, bukan mengutus kami. Kalau mengatakan mengutus kami, berarti Lukas juga ada di dalamnya. Mengutus mereka berarti Lukas tidak termasuk. Anda membawa Ignatius ini sopore. Apostolik, Bapak apostolik, orang non-Yahudi di zaman para rasul. Lah, apa hubungannya dengan Yesus, dengan dia ini? Dia menyaksikan langsung Tuhan Yesus. Hanya saja karena dia bukan orang Yahudi, apa yang ditulisnya tidak dimasukkannya ke dalam kitab suci. Gitu loh Pak Ustaz.